Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan siap untuk menghadapi debat perdana Pilkada KPUD DKI Jakarta besok. Persiapan sudah dilakukan, termasuk pengaturan waktu bicara ketika debat berlangsung. Ahok dan timnya sudah berdiskusi mengenai visi dan misi mereka untuk Jakarta. Selain itu, persiapan juga telah dilakukan Ahok agar bicaranya tidak melebihi waktu yang ditentukan. Terkait debat dengan tema sosial ekonomi, Ahok menegaskan sudah banyak melakukan tindakan nyata kepada masyarakat, termasuk pemberian sembako dan bis gratis. Pak Ahok sudah siap curhat belum? Nggak apa-apa ya, Curhat udah biasa Pak, curcol dari Pak Ahok. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, ini produk kosmetik yang udah tua banget. Teman-teman cuma perbaiki kata-kata saya aja. Emang kenapa kata-katanya Pak? Ya kadang-kadang kan waktunya mesti dihitung. Maksudnya timing? Iya, timing. Jadi kita jangan sampai lewat waktu jelasin. Saya kan idenya terlalu banyak. Jadi kalau tanya sesuatu, tapi kalau penanyanya itu nanyanya kan umum. Begitu umum, karena saya udah kerjain. Kalau saya udah kerjain pasti saya ingat kan. Yang sudah kerjain apa aja terlalu banyak. sosial ekonomi apa yang udah kerjain? Ya banyak dong. Termasuk kita lakukan kasih daging, kita kasih 80-20, kasih naik bus gratis, ya kan? Termasuk sembako itu kan buat nekan. Apa? Kalau udah 2 kali debat, kamu udah lihat kan 2 kali. Forum Kaskus menghadirkan tanya jawab calon gubernur Ahok bertema menuju Pilkada DKI Jakarta. Ya, diskusi calon gubernur nomor urut 2 ini menjawab tantangan dan pertanyaan dari Kaskuser. Forum diskusi yang digelar di kantor Kaskus itu juga dihadiri penyanyi Giring Niji. Kaskus menjadi salah satu media resmi yang terdaftar di KPUD DKI Jakarta dan melakukan edukasi via microsite milik Kaskus. Pihak Kaskus mengundang Ahok adalah untuk bisa mengenal secara personal dan mengetahui target Ahok jika kembali memimpin Jakarta. Dalam pertemuan itu, Ahok memaparkan berbagai permasalahan di Jakarta dan menjawab pertanyaan dari Kaskuser. Sebetulnya sejak 2014. Lalu 2015 saya langsung perintahkan PT Transjakarta untuk melaksanakan yang nyiptain lagu Laskar Pelangi. Saya bilang juga nanti banyak seluruh ruas jalan di Jakarta itu kita pasang ERP ke depannya. Nah kalau udah pasang ERP kita bisa dapat di atas 5-6-7 triliun nanti. Nah uang itu harusnya disubsidi ke transportasi umum. Nah sama seperti sekarang kan kita subsidi itu 3,2 triliun sudah untuk makanya orang Tangerang, Bekasi, Depok naik Transjakarta itu hanya 3.500 dan sekarang pun bus gratisnya sudah banyak. Hanya kita istilahnya malu-malu lah bilangnya subsidi kan mesti dihitung kan, kalau di gratis kan mesti ada yang nutupin. Sebetulnya sekarang orang Jakarta kalau gajinya itu UMP, dia daftar ke Bank DKI, penerimaan gajinya, dia naik Transjakarta sudah nggak bayar. Sama seperti yang tinggal di rusun, itu nggak bayar. Kita kirim semua bus. Anak sekolah juga nggak bayar. Lansia sudah tidak bayar di Jakarta. Bahkan sekarang lansia yang ada di Depok, Tangerang, Bekasi juga ketemu saya bilang, boleh nggak sih Pak, kami juga digratisin walaupun KTP bukan DKI. Nah saya lagi siapkan nanti kembali kita juga mau gratiskan. Supaya orang-orang tua ini juga tidak terlalu stres, dia bisa naik. Bus tingkat udah gratis. Kita juga beli banyak bus untuk Sepinya pengunjung di Pasar Blok G Tanah Abang disebabkan antara lain oleh kurangnya parkir dan masih maraknya PKL. Ya, sejumlah upaya dilakukan Pemprov DKI agar gairah perekonomian Pasar Blok G kembali menyala.
Abang sempat menjadi pasar prioritas, akan tetapi saat ini transaksi jual beli di pasar Blok G tidak lagi semeriah dahulu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sepinya pengunjung di pasar tersebut. Salah satunya adalah masalah parkir. Pasar Blok G hanya menyediakan parkir untuk kendaraan roda 2, sedangkan untuk kendaraan roda 4 harus parkir di seberang jalan atau di Blok F. Sedangkan untuk berjalan dari pasar Blok F ke pasar Blok G ini harus melewati lalu lintas yang padat dan perjalanan yang cukup jauh, sehingga menyebabkan masyarakat urung untuk datang ke pasar Blok G Tanah Abang. Selain itu, masalah lain adalah masih banyaknya PKL yang berjualan di sekitaran pasar Blok G Tanah Abang. Ini menyebabkan para pedagang kios di pasar Blok G menutup tokonya karena tidak kuat bersaing dengan para PKL. Dengan tutupnya kios, ini menyebabkan masyarakat menilai bahwa pasar Blok G tidak lagi lengkap karena banyaknya kios yang tidak buka. Tentunya Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah solusi seperti mengincarkan penertiban dari PKL, dan ini Pemprov DKI Jakarta akan segera merelokasi seluruh PKL untuk masuk kembali ke pasar Blok G Tanah Abang sehingga persaingan menjadi lebih sehat. Selain itu, Pemprov DKI juga akan melanjutkan pembangunan dari jembatan yang menghubungkan pasar Blok G dengan pasar Blok F sehingga mobilitas masyarakat ini kemudian akan lebih mudah dari pasar Blok G ke pasar Blok F maupun sebaliknya. Selain itu, para pedagang juga mengharapkan dibuatnya kembali program-program undian yang dapat menggairahkan masyarakat untuk berbelanja di Blok G. Berkaca dari pengalaman masa lalu saat pemerintahan Jokowi, ini sering sekali dibuat program-program undian yang menyebabkan masyarakat menjadi lebih senang berbelanja di pasar Blok G Tanah Abang. Keisha Natania, Aditya Eko Utomo, pilot drone David Cibarani, Berita 1, Jakarta. Sementara itu menjelang debat resmi perdana nanti malam dengan tema pembangunan sosial ekonomi, tim sukses masing-masing pasangan calon tentu mempunyai berbagai strategi untuk menangkal masalah sosial dan ekonomi di ibu kota. Namun mana yang paling jitu untuk kemaslahatan masyarakat ibu kota? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya di studio Metro Pagi Prime Time. Yang pertama adalah Mas Angga Wira, tim sukses dari pasangan Anies Sandi. Selamat pagi, Mas Angga. Pagi, salam bersama. Selamat pagi, dan juga kemudian hadir Mas Ansi Lema, tim sukses dari pasangan tentu saja kotak-kotak, yaitu Ahok Jarot. Selamat pagi, Mas Ansi. Ya, pagi Robert. Oke, kami juga mengundang dari satu tim sukses dari pasangan Agus Silvi, tapi sampai sekarang kami tidak mendapatkan konfirmasi kehadiran mereka. Dan juga kami juga menunggu dari kedatangan pengamat ekonomi untuk memetakan berbagai macam masalah. Oke, saya akan mulai. Yang pertama, saya akan petakan sendiri masalah dari ibu kota. Yang pertama, masalahnya adalah kemiskinan di Jakarta. Ini semakin meningkat, tetapi rata-rata kemiskinan nasional menurun. Penyebabnya apa, Mas Ansi? Kenapa pada saat pemerintahan Ahok Jarot kemiskinan di Jakarta justru meningkat di saat kemiskinan nasional cenderung menurun? Bung Robert, kita tahu bahwa memang kemiskinan di Jakarta itu naik sekitar 0,1% saja ya, tidak signifikan walaupun ada angka kenaikan ini. Tetapi yang perlu dicatat bahwa Jakarta ini adalah daerah ataupun satu provinsi yang tingkat kemiskinannya terendah di Indonesia. Dan kalau kita lihat memang kondisi tren ekonomi tidak saja di nasional tetapi di global juga ini menunjukkan adanya penurunan. Dan kalau kita baca soal angka kemiskinan, Jakarta ini kan juga tengah melakukan berbagai pembangunan dalam bidang ekonomi dan berbagai kemajuan yang dicapai ini tentu menjadi daya tarik bagi banyak pihak untuk datang ke Jakarta. Karena itu dalam membaca angka kemiskinan ini kita perlu meneliti dan menelusuri lebih jauh. Jangan sampai karena fenomena urbanisasi Jakarta ibarat gula yang kemudian didatangi oleh semut. Kemudian jangan sampai kemudian yang menambah jumlah angka kemiskinan ini sebenarnya ini merupakan beban dari daerah-daerah yang lain. Karena itu angka ini juga harus dibaca secara lebih detail, lebih teliti dan juga lebih komprehensif. Oke, berarti angka kemiskinan yang sekarang terjadi tidak hanya dikontribusikan dari warga asli Jakarta. Persis seperti juga itu. Ada warga pendatang. Bagaimana Mas Angga untuk tanggapannya? Ya, saya pikir kita juga jangan lari dari fakta ya, dari data-data yang ada. Artinya harusnya juga pemerintah petahana pada saat ini mengakui bahwasanya memang
terjadi penurunan tadi kan, tingkat kemiskinan makin meningkat, ketimpangan sosial, dan tentunya juga beberapa hal yang perlu sebenarnya terobosan-terobosan, dan tentu untuk ini Mas Anies dan Bang Sandi hadir untuk mewujudkan. Apa yang ditawarkan terobosan untuk kemiskinan? Nah tentunya kan sebenarnya yang paling mudah adalah bagaimana mempercepat realisasi anggaran belanja daerah. Dengan APBD yang begitu cukup tinggi, hampir 70 triliun, itu kan sebenarnya mampu menggerakkan akses perekonomian di ibu kota. Nah ini yang saya lihat di pemerintahan petahana saat ini, realisasi anggaran ini kan implementasinya masih cukup lambat. Padahal ini mampu menopang beberapa hal. Anda yakin pengentasan kemiskinan akan dicapai hanya dengan mengandalkan sumber besar ya APBD saja? Bagaimana dengan swasta? Kalau salah satunya kan adalah hal tersebut. Di sisi lain agak mengoptimalkan tadi, karena kan ini ibu kota Jakarta, di mana perputaran perekonomian adanya di sini. Ibaratnya ini 30% kue ekonomi nasional ini ada di ibu kota Jakarta. Nah, tentunya dengan keahlian Bang Sandi sebagai entrepreneur dan pengusaha yang selama ini sudah terbukti, ya saya rasa mampu mensinergikan antara pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Berarti penyerapan belum maksimal. Menunjukkan sedikit ya, ini data yang mungkin bisa diambil ya, menunjukkan bahwa memang walaupun angka kemiskinan ini tadi sempat dikatakan ya menaik sekitar beberapa persen, tapi tidak signifikan. Tetapi DKI Jakarta adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah. Ini ada di sini. Sementara rata-rata kemiskinan ini berada pada posisi yang lebih jauh di atas. Secara nasional. Tapi bagaimana dengan anggapan bahwa penyerapan dari APBD yang belum maksimal? Ya, artinya gitu, kalau kita bilang secara nasional, ya tentunya pasti DKI akan lebih baik. Kemiskinan lebih baik, karena segala perputaran ekonomi ada di DKI. Siapapun yang memimpin pasti kemiskinan DKI akan paling kita tahan dulu. Kita harus jeda sejenak. Saya akan berikan kesempatan kepada Mas Sansi untuk menanggapi mengapa penyerapan masih dianggap minim oleh lawan kandidat. Tetaplah bersama kami akan segera kembali dalam Metro Pagi Prime Time.